perhatikan ya. Kalau ada jurnal internasional yang masuk, perhatikan jurnalnya, metode pembayarannya, ya. Karena jangan sampai gini, jangan sampai biaya admin itu besar sekali, karena akan mereduksi atau mengurangi sebenarnya pendapatan atau keuntungan yang kita dapat ya di tim ataupun di agensi gitu. Karena kalau misalnya udah puluhan juta, saya nggak tahu, saya nggak belum pernah mengirim secara manual ke bank puluhan juta. Uang paling besar yang saya kirim lewat aplikasi itu hanya kurang lebih 35 juta ya, waktu itu jurnal Scopus Q2 di Amerika Serikat, dan kemarin biaya adminnya sekitar 150 kalau nggak salah ya, kalau misalnya di flip 150 karena saya pakai kupon juga sih kemarin. Jadi yang paling penting di situ, karena ketika kita sudah punya jaring tapi kita bingung di metode pembayarannya, itu yang parah, yang agak sulit sebenarnya. Jadi perhatikan, kalau di flip itu tidak semua bank diakomodir, begitupun di Wise tidak semua bank diakomodir, dan beda aplikasi, beda admin, beda nominal, beda adminnya juga. Ya, jadi di situ juga catatan yang harus diperhatikan. Terus lanjut ke jurnal DOAJ ya. Jurnal DOAJ itu prosesnya kalau saya pribadi jurnal internasional, jurnal DOAJ, jurnal Scopus, mungkin ada jejaring yang publish cepat, tapi itu mungkin ke saya pribadi karena mungkin sudah bangun jejaring. Tapi secara umum kayak gini, jurnal DOAJ itu untuk proses penerbitannya paling cepat itu biasanya memakan waktu 1 bulan dan 2 bulan. Ini tanpa ada dalam tanda kutip ya, tanpa ada kita punya jejaring di dalam. Kalau punya jaring di dalam mungkin semingguan LOA sudah bisa terbit, seperti itu. DOAJ seperti itu, dia 1 sampai 2 bulan. Prosesnya sama seperti jurnal internasional biasa tadi ya, dengan misalnya 3 cara pengiriman. Terus kalau untuk jurnal Scopus bereputasi itu, dia prosesnya kalau misalnya kita punya jejaring, proses paling cepat adalah 1 bulan sampai dengan 3 bulan kalau kita punya jejaring. Tapi kalau secara umum prosesnya adalah 3 sampai 6 bulan ya. Ini khusus yang untuk berbayar. Kalau yang tidak berbayar gratis, prosesnya bisa 6 bulan sampai 1 tahun penuh misalnya untuk masuk ke proses review atau misalnya proses revisi. Jadi dia cukup lama kalau misalnya secara umum, tapi seperti ini. Sekarang ada 2 publisher besar jurnal bereputasi yang lagi naik daun, mengalahkan namanya Springer, Tendon File misalnya, Tendon Online misalnya, terus mengalahkan juga Sagepap. Yang lagi naik daun sekarang adalah Hindawi, publisher Hindawi, dan juga MDPI. Rata-rata publikasi di 2 publisher ini adalah di kisaran harga 18 juta sampai 40 juta sekian. Ini biaya submit. Kenapa saya arahkan ke situ? Yang pertama, prosesnya mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan. Tapi ingat, mereka tetap akan mereview teks itu dengan cukup baik ya. Jadi kalau misalnya dia udah parah banget, pasti ditolak. Kalau misalnya teksnya dalam tanda kutip hanya parah doang, mungkin akan direvisi suruh revisi besar ya. Tapi pengalaman saya di situ prosesnya 1 bulan, 1 bulan review, dan akan diterbitkan dalam jangka waktu 1 minggu setelah naskah atau pembayaran dilakukan ya. Naskah atau jangka waktu dilakukan. Terus juga kalau misalnya jurnal internasional itu sebenarnya mereka, kalau yang fast track ya, mereka nggak terlalu penting translate kalian bagus apa enggak sih. Kalau pengalaman saya, kalian pakai Google Translate pun mungkin oke-oke aja, fine-fine aja ya. Mereka bakal menerima sebenarnya, tapi nggak tahu nanti orang baca bisa menerima apa enggak, kayak gitu. Kalau DOAJ, mereka mulai agak ketat ya untuk proses terjemahannya, jurnalnya ya. Mereka sudah mulai memperhatikan proofreading-nya, terus grammar-nya seperti apa mereka sudah perhatikan. Terus DOAJ itu memang harus benar-benar naskah Inggrisnya bagus atau dilakukan oleh orang profesional. Kalau saya pribadi ketika mengurus jurnal Scopus bereputasi, biasanya saya harus mengeluarkan uang 2.500.000
untuk membayar jasa translate profesional. Tapi itu bukan pakem. Karena apa? Biasanya dihitung per halaman. Tapi rata-rata range harganya dari 1.500.000 sampai 2.500.000. Ya. Saya biasanya menggunakan jasa profesional itu translator atau orang yang melakukan penerjemah itu adalah translator bersumpah, translator Terjemah resmi. bersumpah ya. Iya, bersumpah atau resmi karena itu jadi lampiran yang kuat untuk membuktikan bahwa translator ini berkualitas karena dilakukan oleh translator bersumpah. Itu translator resmi karena mereka ada sekolahnya, bayar Per sekolahnya. lembar nggak sih bayarnya? Apa? Per lembar ya kayak gitu bayarnya ya? Biasanya per lembar dan biasanya lebih mahal. 2,5 juta itu harga teman sih sebenarnya. Maksudnya aku kerja sama orang itu punya translator juga misalnya. Jadi kalau misalnya aku mungkin dapat harga khusus, tapi mereka biasanya up di angka 4 juta sampai 5 jutaan sebenarnya sih yang berbayar ya. Agak mahal. Per lembar biasa dihitungnya 200.000. Iya. Setauku. Kurang lebih ya. Begitu memang aku dulu kerja di law firm kayak gitu kok. Untuk Iya, translate ini iya. kontrak gitu loh. Iya, biasanya 200.000 per lembar dan itu bisa ada cap, ada tanda tangan, ya. Tapi naskah yang kita kirimkan itu bukan naskah yang ada cap sama tanda tangan, cuma kayak naskah pemberitahuan aja, notifikasi bahwa ini ditranslate oleh si ini misalnya kayak gitu. Kita lampirkan ke jurnalnya itu. Jadi memang dari semua tingkatan jurnal itu dia berbeda-beda. Jadi misalnya teman-teman dapat orderan nih ya, iya kan, pasti mungkin sudah tahu dari naskah yang dikirim. Kalau misalnya skripsi tesis, gini nih, kalau skripsi tesis, mereka nggak ngejar pangkat, mereka mau cepat, mau buru-buru, mau darurat, saranku ke jurnal internasional. Seriusan. Saranku ke jurnal internasional. Karena memang ada beberapa jurnal internasional yang fast track, tapi dia masih dalam batas aman. Dia nggak kelihatan banget fast track banget kayak gitu. Masih batas aman. Karena ketika misalnya kita ngejarnya jurnal Sinta, ya jurnal Sinta, aku nggak tahu nih proses di sini bisa paling cepat berapa lama. Setahuku tadi Sinta 6 itu proses 2 minggu bisa bisa proses terbit yang Sinta 6. Tapi kalau misalnya kalian ada jejaring Indonesia Nasional bisa diarahkan ke situ. Jadi jurnal internasional itu khususnya yang biasa itu bisa membackup orang-orang yang pengen cepat skripsinya selesai, luarannya dan juga tesis. Karena kemarin di Unpad setahuku nggak wajib Sinta sih. Yang penting dia sudah ber-ISSN kalau nggak salah. Itu kebijakan 2018 2020-an lah ketika temanku juga kuliah di sana. Tapi lihat, tanya, wajib ditanya. Kalau misalnya syarat Sinta S2-nya adalah jurnal Sinta, maka diarahkan ke Sinta. Tapi kalau tidak ada syarat seperti itu, arahkan ke jurnal internasional ketika misalnya mereka pengen cepat banget, darurat. Pak, saya butuh 3 hari nih, harus publish ya, kalau enggak saya nggak bisa wisuda nih. Misalnya seperti itu. Atau kita sudah kehabisan pilihan jurnal nasional untuk fast track. Misalnya, kita bisa arahkan ke jurnal internasional. Dan sepengalamanku sih rata-rata kampus S1 S2 itu tidak membebankan Sinta ya kalau untuk luaran jurnal. Tapi kalau untuk kepangkatan dosen, ya memang wajib Sinta ya atau jurnal internasional. Kalaupun dia jurnal internasional, dia wajib jurnal internasional bereputasi sedang. Jadi kan dosen itu kan ada namanya pengajar, asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Lektor kepala, asisten ahli, dan pengajar, mereka hanya dituntut singkat 3 maksimal, lebih baik juga lebih nggak apa-apa, tapi maksimal singkat 3, minimal singkat 6. Tapi dalam peraturan terbaru POBKD 2023 yang akan disahkan di bulan Februari, bisa juga jurnal Sinta ini diganti dengan jurnal internasional bereputasi sedang atau terindeks DOAJ. Seperti itu. Tapi kalau untuk lektor kepala, dia wajib Sinta 1 dan Sinta 2, begitupun dengan guru besar ataupun profesor. Mereka wajib Sinta 1 dan 2 dan wajib keluaran tambahnya itu adalah jurnal Sinta 1. Jadi
Di situ kebutuhan yang harus kita lihat gitu. Jadi ditanyakan maksud saya gitu. Ini buat apa nih? Buat pangkat kah? Naik pangkat kah? Atau cuma kayak syarat untuk ujian skripsi tesis misalnya? Iya kan? Tapi mungkin yang jadi admin siapa? Andi ini mungkin ya, yang jadi penghubung narahubung, mungkin sudah ditanya seperti itu. Itu yang harus dipastikan nih. Cuma saya nggak tahu Andi ini ada di sini apa enggak. Nggak Tapi ada, itu Mas. yang ada ya, dipastikan. Karena saya berharap gini, kita jangan sampai nolak deh. Kalau boleh jangan sampai nolak. Untuk semua naskah ya. Kalau misalnya bisa dieksekusi saja kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka minta cinta, biasanya itu kepangkatan. Makanya ditanya dulu, ini syarat buat apa nih? Kalau misalnya ada yang gampang, kenapa dibikin ribet? Kan gitu kan. Karena kemarin juga ada yang S2 Unpad, mereka jurnal internasional diterima. Ya S2 Unpad ya, yang barusan 2020 diterima. Terus untuk pengalaman saya, ya jurnal internasional saya tahun ini kurang lebih ada 10 jurnal yang sudah publish per bulan November. 10 jurnal itu terdiri dari 7 jurnal internasional, terus dua Sinta 2 dan satu jurnal pengabdian. Ya, jurnal internasional seperti itu. Sudah lumayan banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin jurnal internasional, standar yang jurnal internasional biasa standarisasi sama-sama aja sama jurnal Sinta. Terus saya nggak tahu kalau misalnya di sini ada tim untuk translate atau tidak, ya. Terus yang kedua yang harus benar-benar di apa namanya dipakemkan itulah metode pembayaran. Metode pembayaran juga harus dipakemkan seperti itu. Kalau mau pakai PayPal enak karena nggak ada biaya admin sih. Adminnya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi misalnya kirim $18 ya, $18 ya atau $10 ya $10 doang yang bakal dipotong dari saldo. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau saya kembalikan ke moderator ya? Silakan. Ya, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nih. Kan luar biasa nih ilmunya Pak Hidayat dan pengalamannya juga. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Dari yang teman-teman baru nih mungkin. Mbak Widatul, Mas Diaul, Mas Firman. Saya izin bertanya, Mas. Siapa nih? Siapa itu? Tadi ada yang ngomong. Panji. Oh, Mas Wanji. Panji. Ya. Silakan Mas Wanji. Oke. Baik, terima kasih Mas Rivaldo dan juga Pak Hidayat atas materi yang diberikan gitu. Kemudian saya izin bertanya terkait jurnal internasional gitu ya. Apakah nanti ini kita mulai maksudnya software mahasiswa ini sudah berangkat untuk tingkat internasional atau masih juga mencoba-coba tingkat internasional gitu. Nah, kemudian juga dalam masalah translate gitu ya, memang terkendala sih terutama bagi saya gitu ya, masih belum bisa bahasa Inggris gitu. Kira-kira ada sebuah solusi atau tidak gitu terkait permasalahan tersebut? Oke, baik. Langsung jawab aja Mas Revaldo ya. Iya. Ya. Kalau misalnya siap atau tidak, mungkin langsung ke owner ya. Tapi mungkin informasi dari Mas Rivaldo, kita memang udah mau buka jasa untuk publikasi jurnal internasional kayak gitu. Karena berhubung mungkin saat ini hanya sebagian mungkin punya pengalaman, makanya kita bikin share session seperti ini supaya berbagi pengalaman. Terus yang kedua, kita tidak, setahu saya gini ya, mungkin mohon maaf Mas Rivaldo, koreksi kalau keliru. Mungkin yang ditugaskan ya jurnal Indonesia doang, kayak gitu misalnya. Kamu buat dalam jurnal Indonesia, nanti ada tim lain yang untuk translate. Kalau saya pribadi punya tim untuk translate. Kalau saya kerja nih Mas Hidayat ada jurnal internasional, oke saya terima,
sudah include misalnya dengan translate misalnya, ya kan? Jadi mungkin ketika misalnya ada jurnal internasional, ya jurnal internasional, saya nggak tahu sistem bayarnya, misalnya kamu dibayar atas jurnal Indonesia karena kamu nggak translate, karena mungkin agensi akan bagi untuk jurnal yang orang yang akan melakukan translate ya. Tapi itu mungkin urusan administratif agensi. Tapi kalau saya pribadi, saya punya tim ya. Tapi sepengetahuan saya mungkin pasti agensi punya kok, mungkin yang orang yang melakukan terjemahan. Tapi intinya ketika misalnya memang itu jurnal internasional, ya mungkin yang tidak tahu bahasa Inggris atau yang tidak punya tim untuk menerjemahkan, pasti jurnal software akan menyediakan itu. Ada tim lain yang akan menerjemahkan soal itu. Kayak gitu. Gimana Mas ini tanggapannya? Silakan. Oke, baik Mas. Terima kasih juga untuk jawabannya gitu. Nah, kemudian kalau boleh tahu untuk format jurnal internasional itu masih kayak kurang lebih mirip-mirip kayak Sinta gitu ya, Mas? Cuma beda bahasa doang ya? Format, oh iya, kalau format gini ya, ada jurnal, ada kalau gini, kalau jurnal biasa, mereka biasanya kita bisa download template. Jurnal biasa, jurnal DOAJ, kita biasanya bisa download template. Tapi kalau Scopus itu tidak semua menyediakan template, mereka hanya menyediakan petunjuk penulisan dalam website. Ya, mereka hanya menyediakan bentuk cara nulisnya gimana, ukuran halamannya berapa, itu di websitenya doang. Mereka nggak menyediakan template yang kita bisa download yang versi Word-nya ya, yang mungkin bisa kita download gampang di jurnal Sinta misalnya. Jurnal biasa ya, jurnal internasional biasa itu biasanya template-nya mungkin hanya sama-sama doang. Jurnal internasional biasa itu dia ada pasti ada judul, abstrak, kata kunci, introduction, terus method, terus discussion, conclusion, reference, ya. Begitupun dengan DOAJ. Tapi kalau jurnal Scopus itu tidak semua menyediakan template Word, dan biasanya jurnal Scopus itu sepengalaman saya mereka tidak diwajibkan untuk membahas metode penelitian, ya. Jadi biasanya memang konseptual. Pendahuluan. Jadi pendahuluan pendahuluan atau latar belakang, terus RM-nya dibuat deskriptif, langsung masuk ke konsep. Tidak ada kata pembahasan atau discussion di situ. Jadi misalnya pembahasannya hukum tata negara nih, permasalahan, langsung masuk konsep hukum tata negara, terus sambung, bla bla bla, sambung terus seperti itu. Mereka nggak ada kayak pembahasan atau dibagi discussion. Tapi ada juga sebagian yang ada template-nya dan penyusunan biasa seperti jurnal-jurnal pada umumnya seperti itu. Tapi sama-sama aja sih. Tapi kalau style mereka biasanya menggunakan Chicago untuk daftar pustakanya. Jarang yang pakai APA sih. Biasanya Chicago atau MLA. Gitu. Gimana Mas? Oke. Baik Mas. Kemudian satu hal lagi, tadi waktu awal gitu, saya masih kurang begitu paham terkait editor 4 negara 4 benua gitu Mas. Boleh dijelaskan lebih detail? Jadi misalnya ada nama jurnalnya International Social Science, ya, International Journal of Social Science misalnya. Di situ ketika kamu cek di editor board misalnya, itu akan ada diwajibkan ya 4 negara dan juga 4 benua. Saya kasih contoh. Saya Indonesia berarti saya benua Asia. Vio dari Australia berarti benua Australia. Mas Nasal dari Amerika Serikat berarti benua Amerika, ya. Terus Mas Rivaldo itu dari Jerman berarti dari benua Eropa. Paham ya? Paham ya? Paham nggak? Paham. Ya, jadi lihat aja. Misalnya di situ sudah ada Amerika, Indonesia, Australia, Jerman. Berarti 4 benuanya sudah terpenuhi dan 4 negara yang berbeda. Itu definisi jurnal internasional yang akan diterima. Seperti itu. Kalau misalnya tidak mengikuti itu, tidak akan bisa dikategorikan jurnal internasional. Itu peraturan Kemendikbudnya. Makanya
dalam pemilihan kita hati-hati. Jangan mentang-mentang namanya international journal apa gitu kan. Kita lihat editor board-nya seperti apa. Apakah memenuhi 4 negara dan juga 4 benua, itu penting. Jadi harus ada Asia, diwakili Indonesia, Amerika Serikat yang diwakili oleh Amerika Selatan, terus misalnya Eropa diwakili Jerman, ya, Australia diwakili oleh negara Australia. Jadi penting untuk menentukan, jangan sampai salah. Makanya ketika menerima job itu mungkin yang tim kerja nggak tahu nih kampusnya menerima nggak, misalnya kampusnya ketat nggak ketika memeriksa. Makanya mungkin yang tim admin arah hukum atau admin yang akan memberikan atau men-share tugas-tugas kalian mungkin akan proaktif. Apakah bisa jurnal internasional ini misalnya. Kalau saya pribadi biasanya ke klien saya yang pribadi, yang mandiri, saya ngasih link nih, tolong dong cek nih apakah bisa apa enggak. Kalau mereka bilang oke, ya udah laksanakan, kerjakan. Seperti itu. Jadi tujuan jurnal internasional itu pokoknya dia ada 3 hal utama. Yang pertama untuk software mahasiswa ya. Yang pertama kita meningkatkan jejaring dan legitimasi branding dari jurnal software, itu pasti akan meningkatkan branding. Yang kedua sebagai jalan keluar ketika semua hal menjadi buntu dan klien itu agak cerewet, minta cepet. Kayak kemarin tuh. Tadi ada klien yang bilang kayak gini ke saya, Pak, bisa nggak saya jurnal Sinta 2 Desember, Pak? Berapapun deh saya bayar, katanya kayak gitu. Saya chat lah temanku, Mbak, ada nggak slot di bulan Desember Sinta 2? Katanya, Pak, kalau mau quick pass, itu harganya 10 juta. Kalau mau fast track biasa, harga 8 juta, terbit 2023. Fast track yang umum, terbitnya 2024. Iya kan? Berarti kesimpulannya adalah ketika misalnya mereka udah kebelet seperti itu, dan misalnya dana mereka tidak cukup, dan mereka mungkin masih bisa mengakomodir jurnal-jurnal yang dalam tanda kutip DOAJ untuk kenaikan pangkat, bisa arahkan ke situ. Jangan sampai mereka lari. Karena ketika kita usaha kayak gini, promosi paling enak itu mulut. Saya nggak ada CV, saya nggak ada agensi. Tim saya ya tim-tim kecil aja, maksudnya tim mandiri saya. Tapi ketika misalnya kita promosi lewat mulut ke mulut, temannya manggil temannya, teman-teman manggil temannya, karena pelayanan kita baik, bakal jadi lebih besar sih. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaannya? Sorry, aku mau nanya guys. Ya. Nanya nggak nih? Ya. Nah, Apa? Jangan nanya udah makan ya. Gimana? ya enggak lah. Ya. Nanya dulu nih, pembukanya udah ngopi belum? Ngopi. Udah sih. Ngopi tadi pagi udah, tadi siang udah. Makan pedes udah. Udah seger ya? Seger dong. Itu kan berarti kan gini ya. Kalau misalnya ada satu paper yang masuk nih ya. Cara misalnya apa yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya dilihat nih ada klien blog gitu ngasih papernya ya. Biasa sih dari skripsi atau tesis gitu misalnya. Pengen ke Sinta 2 misalnya kayak gitu. Kan pasti ada indikator-indikatornya ya. Misal Sinta 2 kan mintanya ada novelty-nya gitu. Nah, kalau misalnya di jurnal internasional kayak gitu tuh gimana cara naksirnya, ini bisa nggak nih masuk ke sini gitu? Apa diperhatiin dari skupnya atau apanya gitu? Oke. Itu kan nggak maksudnya admin memang betul harus proaktif, cuma kan harus harus disosialisasi dulu apa nih yang harus diperhatiin gitu dari si papernya itu. Oke. Sudah ya? Jawab ya? Jawab lah, masa tidur. Oke, siap. Kalau jurnal internasional biasa, novelty itu bukan jadi persoalan krusial. Itu satu. Nanti aku jelasin kalau udah meningkat. Jurnal DOAJ, novelty itu menjadi hal yang krusial. Jurnal Scopus, novelty itu merupakan hal yang luar biasa dan sangat krusial. Contoh gini, misalnya, apa sih itu hukum? Jawab dong. Hukum itu segala aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang dan harus ditaati.
Oke, masuk jurnal internasional, langsung diterima. Sekarang, jurnal DOAJ. Apa sih itu hukum? Jawaban dengan jawab yang sama. Terus yang dikatakan badan yang berwenang apa? Legislatif, kata kita. Terus dibilang oleh jurnal internasional DOAJ, legislatif doang. Tapi kan Mahkamah Agung bisa mengeluarkan aturan. Paham ya? Masuk ke jurnal Scopus, pertanyaan yang sama, jawaban yang sama, kamu udah jelasin hukum itu adalah semua aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, termasuk Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Dia tanya, tapi kok di praktek negara lain nggak seperti itu? Kok bisa di negara Anda berbeda? Itu tingkatan novelty yang dibutuhkan secara sederhana ya untuk setiap tingkatan jurnal internasional. Jadi kalau misalnya kalian terima pesanan jurnal internasional biasa, ini kan kita konversi nih tesis ke jurnal internasional. Kalau jurnal internasional biasa, saranku kalau dikasihnya adalah tesis full, skripsi full, yang dibuat IM atau permasalahan adalah rumusan masalah satu. Terbatas di skripsi dan juga tesis. Kalau misalnya DOAJ, ya DOAJ itu saranku kalau misalnya dia skripsi atau tesis, dia masuk ke IM2. Karena kenapa IM2? Biasanya IM1 itu pengantar doang. Ya, pengantar doang Spesifiknya di kedua. sebelum masuk ke IM2. Tapi kalau jurnal internasional, ya, kalau jurnal internasional biasa, mereka terima apapun sih. Kalau misalnya yang fast track dan mudah, dalam tanda kutip ya. Tapi lihat juga kalau IM1-nya hanya menjelaskan profil, yang nggak mungkin dong, ya kan? Bisa di fleksibel aja kalau misalnya jurnal itu. Kalau DOAJ. Terus kalau misalnya yang DOAJ yang disertasi, kalian bisa ambil IM1. Tapi kalau Scopus, ambil IM3. Ini bahasanya ketika konversi. Karena jurnal software kayaknya nggak menerima pembuatan jurnal dari awal setahu saya. Saya juga nggak tahu itu. Tapi kalau konversi demikian. Jadi makin tinggi misalnya jurnal, ya makin tinggi tingkatan jurnal yang dibutuhkan, yang si pembuat itu kalau jurnal internasional biasa nggak capek deh, salin, copy paste, rapikan, translate, aman, kirim. DOAJ udah agak berat dikit aja, nggak terlalu berat-berat banget. Kalau Scopus itu pasti berat, ya. Makanya ketika admin mungkin kasih tugas ke yang bakal konversi jurnal, bilang, oh ini jurnal internasional biasa, ini DOAJ, ini misalnya Scopus ya. Jadi tingkatannya lumayan berbeda. Tapi begini catatannya seperti ini. Kalaupun kita belum terbiasa buat jurnal internasional, ya, atau mungkin belum sampai ke tingkatan DOAJ atau Scopus, mungkin kita harus bisa coba di jurnal internasional, ya. Kalau saya secara pribadi, internasional DOAJ dan Scopus untuk skop hukum itu bisa saya tangani secara pribadi seperti itu. Atau jurnal-jurnal sosial sains lainnya misalnya. Tapi kalau misalnya yang lain, coba deh misalnya lihat apakah memang naskahnya berkualitas. Tapi begini catatannya. Ini aku bicara umum ya. Aku nggak bicara aku punya jejaring, bisa cepat, bisa tidak, bisa ditoleransi naskah yang buruk atau tidak. Aku nggak bicara itu. Itu mungkin lain. Ini bicara umum untuk mengikat semua orang di sini. Bisa tahu yang umumnya seperti itu. Tapi kalau misalnya, Pak ini naskahnya buruk bisa tembus Scopus enggak? Kalau saya pribadi saya bilang bisa, mungkin bisa. Tapi itu pribadi kayak gitu. Tapi secara umum harus berkualitas untuk jurnal-jurnal Scopus. Kecuali kita emang udah punya jejaring buat deal-dealan di awal misalnya, atau share commission kunci slot misalnya. Tapi itu cara-cara ketika kita udah ke tahap yang lebih expert lagi Cara misalnya. punya jejaring gimana, Pak? Apa? Cara punya jejaring di jurnal inter dari mana? Yang pertama aku gabung di grup dosen-dosen asing sih. Kamu kan kemarin aku undang kalau nggak salah ya di jurnal yang di I Am Professor yang anggotanya sekitar 500 orang. Aku kan salah satu admin. Dua sebagai board salah satu jurnal internasional itu menentukan jejaring. Kayak gini nih aku kasih contoh. Aku pernah coba mengirim notif
ke jurnal internasional menggunakan emailku yang biasa, Hidayat Muhtar nggak pakai ACID, dan juga menggunakan email yang dari kampus, yang ACID, ya kan? Berarti kalau misalnya kita ACID ditahu pasti kita adalah seorang pengajar atau minimal dosen, ya, seperti itu. Tanggapan di email aku yang punya basic ACID itu lebih cepat ketimbang yang email biasa doang. Pengalamanku, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jejaring aja sih, dalam tanda kutip kayak gini. Kayak misalnya, aku nyoba nih ke jurnal ini misalnya, oh bisa nih tembus. Ya tiba-tiba jadi kayak bisa lebih akrab dengan editor, misalnya seperti itu. Contoh, jurnal mewajibkan kita untuk submit full untuk dinilai. Ini ya catatan ya, jurnal Scopus mewajibkan kita untuk submit jurnal full untuk dinilai. Tapi saya bisa hanya, Pak, bisa nggak abstrak saya dulu dinilai? Kalau dinilai layak, saya akan kirim full paper. Padahal jalurnya nggak demikian. Harusnya full paper dulu kan dinilai, ya nggak sih? Ya, iya kayak gitu. Nah, membangun jejaring itu butuh waktu yang lama sih. Aku mungkin butuh waktu sekitar 3-6 bulan mungkin untuk bangun jejaring seperti itu. Jadi memang sulitnya bangun jejaring, tapi investasi sih. Setahun mungkin kita harus bersabar, terus kita akrab, dan iya, CV kita mempengaruhi sih. Jadi misalnya kamu udah nulis berapa jurnal, high impact kamu berapa, high index kamu berapa, kamu udah capai HI 10 nggak di Google Scholar. Jadi HI 10 itu adalah jumlah kutipan yang diterima oleh teks kita berjumlah lebih orang yang mengutip. Internasional itu mereka agak ketat itu, mungkin ke profil yang mungkin udah cukup bagus, mereka bakal tanggapi juga lebih bagus sih kalau pengen jalan kerja. Agak susah nih jelas karena mungkin terjadi alami dan biasanya lewat insting aja sih. Tapi kalau misalnya kita belajar bakal bisa juga. Kan semua orang mulai dari nol. Begitu ya? Apa? Kalau misalnya kita trial error dapat polanya begitu ya? Iya, kalau misalnya trial and error itu bakal dapat pola kok. Aku pernah kok misalnya ngirim ke 15 email jurnal internasional, yang balas cuma 4 doang pernah kok. Yang balas 5 doang pernah kok. Tapi kan aku kan coba. Setelah itu kan ada respon dan lain sebagainya. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Jadi bangun jejaring seperti itu. Kalaupun misalnya di tim software sudah ada juga orang yang punya jejaring, mungkin lebih bagus lagi. Supaya lebih luas cakupannya kan. Kayak gitu. Oke. Yang lain dong, nanya dong. Ada lagi nggak sih? Nanya. Silakan. Ya teman-teman, yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan dulu nih. Silakan. Izin bertanya lagi. Oke. Saya mau tanya Kak. Lagi, ayo. Iya, silakan. Siapa dulu? Saya. Monggo. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya tadi terkait Kak Hidayat tadi menjelaskan tentang jurnal internasional itu bisa publish dalam kurun waktu 3 hari atau seminggu. Nah itu saya masih belum menangkap tuh. Itu gimana maksudnya atau saya yang salah dengar soalnya tadi agak putus-putus gitu. Kak, mungkin Kakak bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Terima kasih. Makasih. Alhamdulillah ya Vio ya, dipanggil kakak aku soalnya. Iya. Sayangnya yang bilang kakak laki doang, bukan perempuan. Iya. Karena kalau saya bilang kakak ntar, aduh jatuh harga diri Anda depan mahasiswa. Ya. Jadi baik, terima kasih. Jadi maksud saya waktu 3 hari itu adalah waktu submit dan waktu publikasi. Ya, waktu submit.
kamu submit nih hari Senin nih. Submit hari Senin, notifikasi diterima dan peer review-nya di hari itu juga, biasanya kurang lebih 24 jam berproses. Kamu bayar di hari Selasa. Di hari Rabunya bakal diterbitkan plus mendapatkan notifikasi publish. Dan biasanya kamu disuruh isi kopi kayak copy form gitulah, kayak data diri aja kayak gitu. Jadi maksudku 3 hari itu dari submit dan terbit, ya. Ada yang seperti itu. Kok bisa sih cepet banget? Itu nggak predator, itu nggak asal-asalan, karena jumlah reviewer mereka itu bisa ratusan dan ribuan. Itu skala jurnal internasional yang ketika tingkat submit mereka per satu volume itu bisa tembus sampai 150 dan 200 judul. Mereka bisa cepat karena reviewernya mereka sangat banyak. Kayak gitu. Beda lah kalau misalnya jurnal reviewernya cuma 10 orang, tiba-tiba dalam satu volume terima 100 jurnal, kan agak nggak mungkin ya, apalagi dalam waktu 3 hari demikian. Periksanya gimana gitu. Itu sih maksudnya ya. Jadi 3 hari itu submit, you bayar di hari Selasa, diterbitkan di hari Rabu. Kayak gitu. Jadi ada yang submit juga yang lewat via webnya, kayak gitu. Ada lagi? Sudah jelas? Gimana Mas Firman? Udah jelas? Cukup Kak, saya jelaskan. Oke. Iya Baik, Mas Mas. Panji. Mas Baik, terima Panji. kasih. Oke. Menyambung hal tadi ya Pak. Nah itu kan submit dalam 3 hari gitu. Kemudian 3 hari berikutnya bisa publish. Publish. Gimana? Iya, publish. Nah, apakah tidak ada kayak pemberitahuan, misalkan ini bagian ini direvisi atau bagaimana ya Pak? Oke. Kalau sepengalaman saya tetap ada. Jadi kalau misalnya kalian publish naskah, jadi kalau misalnya jurnal internasional biasa itu kalau naskahnya sudah baik, artinya IM1 sama pembahasannya nyambung, IM2 sama pembahasannya nyambung misalnya, itu biasanya nggak bakal terlalu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan mungkin kayak misalnya sesuaikan template misalnya, terus sesuaikan misalnya dengan template jurnal, naskah jurnal, urutan pembahasannya seperti apa, gaya daftar pustakanya bagaimana. Biasanya itu doang, ya. Biasanya itu doang. Jadi berhubung juga saya kan kemarin baru terterima jadi reviewer di salah satu jurnal internasional. Maksudku kalau misalnya kalian pengen submit ke jurnal internasional biasa doang, submit ke situ aja. Jurnal internasional yang dimana aku reviewer, tapi yang catatan nanti kasih kayak kasih kayak kode ya, nanti kasih kode supaya review, jadi supaya naskah itu saya akan tangani. Ini mungkin udah bicara apa? Cara kasih kodenya? Jadi kasih aja di ini, jadi di situ bisa isi kode, bisa di subjek ya, atau langsung di webnya langsung kayak gitu. Nanti aku nggak ada ini, nanti aku minta tolong Viola nanti ketika share screen ya, ini kagak ada ini. Jadi misalnya kayak gini, tunggu pelan-pelan nih ya. Jadi di jurnal itu kalian ketika submit itu via webnya, bukan via OJS, langsung via web. Kalian pernah buat akun Facebook nggak? Pernah kan? Akun Facebook itu ya, akun Facebook itu tulis nama lengkap, bla 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 bla, terus bisa melakukan upload foto. Kurang lebih hampir sama seperti itu caranya. Kalian tulis nama lengkap, judulnya apa, terus misalnya asal univnya apa, terus papernya bahas apa, terus upload file, kirim, submit. Nama email kalian apa. Dan biasa di situ ada kayak tulisnya kode. Jadi kalian tulis kode yang akan saya berikan. Setiap reviewer itu punya kode masing-masing, ya. Setiap reviewer punya kode masing-masing. Kalau kode kalian pakai kodenya saya, itu bakal masuk ke reviewer yang akan saya lakukan. Kayak gitu. Paham ya? Paham nggak sih? Paham. Cuman Paham, Pak. antar kayak mesti tutorial secara langsung gitu loh.
Iya, tutorial secara langsung sih. Aduh, aku gak share screen. Ini laptop butut banget sih, sumpah. Tapi itu mungkin bisa dibuat agenda terpisah Ntar kali ke itu ya. depannya Biar- ini ya, secara teknis-teknis insya Allah bakal ada pelatihannya lagi Iya, kayak gitu. mungkin Ini kayak secara umumnya praktek. dulu aja. Iya, Heeh. benar-benar. Kalau Karena prakteknya mungkin jadwalkan iya, kembali heeh. Lebih enak juga sih emang. supaya lebih Episode 2. teknis. Kalau boleh sih. Iya, ini teori-teori dulu aja nggak apa-apa sih. Nanti Iya, gambarannya gitu. nanti kita lanjut lagi ya gitu. Ya, nanti teknisnya lanjut lagi. Karena setiap reviewer itu punya kode masing-masing. Kode itu sebenarnya nggak boleh dikasih ke siapa-siapa. Harusnya editor yang kayak akan berikan kode atau random pilih reviewer. Tapi saya udah komunikasi, saya sampaikan. Saya di sini sebagai dosen, saya hanya bilang seperti ini. Ada beberapa mahasiswa saya yang akan lakukan submit ke jurnal Anda. Tapi saya mohon kebijakannya. Tapi saya bilang saya mohon kebijakannya supaya yang jadi mahasiswa saya itu tolong saya akan jadi reviewernya kayak gitu. Tapi nanti itu teknis, kita harus share screen soal itu ya, karena itu udah ranah praktek. Jadi mungkin ini kita share session teori konseptualnya aja, pengantarnya doang. Nanti dijadwalin ke depan untuk praktek ya. Supaya kita langsung bisa dipraktekin lah kayak gitu. Laptopku butut soalnya, jadi nggak bisa share screen. Dia harus minta tolong gitu ya. Ya, Ibu. Mana ada ibu. Ya, Kakak. Ada lagi silakan. Izin Cukup, tanya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Cukup ya. Cukup ya. Enggak, itu ada lagi. Ya, ini ada yang Silakan, tanya silakan. lagi nih, Mbak Widatul, silakan. Satu lagi ya Pak dosen ya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Aku Tanya kuat. untuk ini ya, jumlah minimal citasi itu di jurnal internasional ada batasannya nggak sih, Pak? Minimal berapa? Kenapa? Kalau misalkan Batasan. batasan untuk jumlah citasinya ataupun rujukan-rujukannya berapa? Misalnya berapa penelitian? Oke. Pelan-pelan saya jelasin nih. Kalau jurnal internasional biasa itu biasanya mereka nggak ada batasan, tapi sepengalaman saya minimal citasinya itu 10 citasi atau 10 referensi. Biasanya minimal 10 referensi. Terus kalau DOAJ itu biasanya dia meminta kurang lebih 20 atau 15 referensi. Terus yang jurnal Scopus itu variatif banget. Tapi rata-rata minimal 50 referensi. Bahkan ada satu jurnal Scopus yang mewajibkan kita harus sampai 400 atau 300 referensi. Mau gila nggak tuh? Ada yang seperti itu. Tapi itu untuk yang udah jurnal Scopus yang high impact key-nya udah tinggi banget. Karena Q1 itu ada high impact-nya juga beda-beda seperti itu. Jadi kalau yang internasional biasa minimal 10 lah. Minimal ya, minimal 10. Jumlah maksimal kagak ada. Nggak ada jumlah maksimal di setiap jurnal. Dan saya kasih catatan, jurnal internasional apapun itu, kalau bisa kita menggunakan citasi asing. Ya, saya mungkin sempat kemarin dapat tugasin tempat dari Andini ya. Saya menambahkan beberapa citasi asing. Dikarenakan apa? Karena kalau misalnya kita menambahkan citasi asing, apalagi ke jurnal Sinta 2, ya, paper kita akan dinilai secara lebih. Begitupun akan berlaku di jurnal internasional. Karena citasi itu selain sebagai bagian dari substansi, itu akan sebagai bagian dari pemanis paper. Karena ketika dibaca citasi asing yang dari jurnal internasional bereputasi, pasti tingkat kredibilitasnya tinggi. Jadi apapun jurnal internasional, ya, kalau bisa ada jurnal asing atau buku asing lah, 1-2 nggak jadi masalah untuk jurnal internasional biasa. Kalau jurnal DOAJ bisa berimbang, tapi kalian harus kebanyakan citasi asing. Kalau jurnal Scopus, hindari mengutip jurnal Indonesia kebanyakan. Kalau di kalian referensinya 50 jurnal, kalau bisa jurnal Indonesia 5 doang, sisanya jurnal asing. Itu untuk skala Scopus. Makanya Scopus itu di tingkatan jasa itu harganya memang mahal. Cukup ya, kayak gitu. Ada lagi? Tanya lagi, silakan. Iya. Ya mungkin itu dulu aja sih Pak Hidayat.
nanti kita bisa lanjut lagi ya untuk sharing-sharingnya dan berbagi ilmu dari Pak Hidayat ya gitu ya. Insya Allah mengenai teknis-teknis nanti kita bakal jadwalkan lagi gitu yang itu lebih khusus biar teman-teman lebih ini ya lebih intensif juga. Sebenarnya kedepannya aku pengen ini sih bikin ini ya bikin beberapa kelompok gitu ya biar nanti saling apa ya saling kerjasama gitu terkait pelatihan jurnal internasional juga nanti kedepannya sih. Jadi rencananya besok mungkin nanti akan ada ini lagi ya, ada teori dulu kayak gitu, kemudian ketika udah selesai baru kita masuk ke prakteknya kayak gitu. Iya, benar. Kayak gitu ya Pak Hidayat ya. Prosesnya sih. Eh, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi nanti bisa ke ini ya ke grup aja. Nanti teman-teman ke grup. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyakan langsung ke grup kayak gitu. Jadi ada Pak Hidayat juga sih. Nanti insya Allah bakal dijawab kayak gitu teman-teman. Ya, terima kasih Pak Hidayat atas ilmunya. Mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini karena sudah malam ya Pak Hidayat jam berapa? Jam 10 ya Pak? Udah mau jam 10 sih. Tapi Iya. aku biasanya Pak Hidayat tidurnya jam 4. Kok tahu? Kok tahu ya kamu ya? Tahu lah. Kok bisa? Bisa lah. Kok bisa? Klarifikasi lah. Oke. Ya, itu aja. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah nanti kita akan ada upgrading lagi. Diusahakan ikut ya, diwajibkan sih. Karena ini juga ilmu yang sangat bermanfaat ya bagi kita, terutama di editor jurnal gitu. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfarnya. Astagfirullahaladzim. 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 Dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.